Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menyaksikan diskusi online ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini dengan sinarnya agama Islam. Ketiga kalinya, saya sendiri, Imatul Jannah, dan dua teman saya Nur Syafana dan Mega Dina Indahsari akan menyampaikan diskusi dengan judul Lautan dalam Kajian Al-Quran dan Geografi. Yang pertama, tentang pengkodifikasian ayat-ayat tentang laut dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mega Dina Indahsari, dan kemudian mengenai kedalaman lautan dalam kajian Al-Quran dan Geografi akan disampaikan oleh Nur Syafana. Kepada narasumber kami persilakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena laut, salah satu fenomena laut. Jadi apa ya? Laut itu memang sesuatu yang unik banget. Bahkan jangankan saintis, penyair, novelis itu aja selalu menuliskan tentang lautan. Betapa indahnya berserta misteri-misteri yang ada di lautan. Bahkan hingga dewasa ini misteri itu pun belum selesai untuk dikaji dan ditelaah. Nah, dengan teknologi kelautan yang dewasa ini, manusia itu dapat meneliti apa saja sih yang ada di laut dengan penginderaan jauh dari satelit. Saintis dapat menghitung dengan presisi luas lautan, dengan luas daratan, bagaimana rupa dasar samudra, hingga pada setiap retakan-retakan dan ribuan gunung berapinya. Nah, ada kapal selam dan robot-robot kayak robot remotely operated vehicle telah menyelam dan mendokumentasikan sebagian laut dalam yang gelap gulita beserta kehidupan flora dan faunanya yang khas. Nah, di sini saya hanya berfokus kepada bukunya salah satu saintis Indonesia, yakni Agus Jamil, yang berjudul Ayat-Ayat Laut. Jadi di situ beliau mengelompokkan beberapa ayat laut ke dalam beberapa kelompok. Ada yang air sebagai sumber kehidupan, ada di dalam Quran surat Al-Baqarah. Lantas ada mencari karunia Allah di laut dan bersabar dan mensyukurinya, ada di dalam Quran surat Al-Isra. Ada kapal yang berlayar di dalam Quran surat Al-Baqarah 194. Ada lagi kerusakan dan bencana di laut dalam Quran surat Al-An'am. Ada kegaiban di laut, Quran surat Al-An'am ayat 69, sumber pangan dari laut, Quran surat Al-Maidah 96, dan lain sebagainya. Jadi sebagai pembuka bahwasannya Allah itu menyebut lautan itu lebih banyak daripada menyebutkan ayat laut. Dan jika diperbandingkan itu sesuai lah sama penemuan dewasa ini yang mengatakan bahwasannya 70% bumi itu terdiri dari laut dan 30%-nya itu terdiri dari daratan. Saya kali ini akan membahas mengenai kedalaman lautan. Apa sih itu laut? Nah, mungkin kalian sudah pada tahu bahwasanya laut itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu laut juga sebagai salah satu tempat manusia untuk mencari penghidupan. Nah, saya di sini akan membahas mengenai mengapa laut itu berwarna biru, dan saya akan membahas mengenai kedalaman lautan. Yang pertama, saya memperkenalkan Profesor Durgorov. Ia adalah seorang ahli geologi kelautan. Bahwasanya dia menegaskan para ilmuwan terdahulu maupun saat ini telah mengetahui mengenai kegelapan
kaitkan dengan surah Al-Quran, itu terdapat di surah An-Nur ayat 40, bahwasanya